membahas tentang pembangunan politik bagi pemilih pemula. Nah, pembangunan adalah suatu proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, perkembangan dan budaya, dan lain sebagainya. Nah, proses ini melibatkan usaha atau rangkaian kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Nah, sedangkan pembangunan politik ini secara teologis merupakan proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik seperti stabilitas politik, integrasi, politik, demokrasi, penegakan hukum, pemerintah yang baik, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, pemilih pemula ini adalah merupakan warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah atau pernah menikah yang merupakan hak memilih dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang pemilu. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwasannya pemilu tahun 2024 nanti akan serentak dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Nah, pada saat itu masyarakat memegang hak pilih akan memilih kontestan yaitu Presiden dan Wakil Presiden, kemudian DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota. Nah, bagaimana pemahaman pemilih pemula tentang pemilu 2024 ini? Yuk ikuti saya. Halo Mbak, maaf nih mengganggu waktunya. Boleh saya mewawancarai Mbak tentang pemilih pemula 2024? Boleh. Nah, sebelum kita memulai wawancara ini, Mbak boleh nih memperkenalkan namanya terlebih dahulu, kemudian umurnya berapa? Baik. Perkenalkan, nama saya Lisa Agusni, umur saya 18 tahun. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama ya Mbak ya. Nah, apakah di 2024 nanti Mbak sudah terdaftar sebagai pemilih pemula pada tahun 2024 ini? Alhamdulillah sudah, Kak. Oke, baik. Tahu nggak sih Mbak tanggal berapa pemilu akan dilaksanakan? Pemilu pada tahun 2024 itu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Baik, tepat sekali ya Mbak. Nah Mbak, untuk kontestannya yang akan dipilih nanti, apa saja ya Mbak yang akan dipilih? Nah, yang pertama itu ada Presiden dan Wakil Presiden, kemudian ada DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota. Baik, benar sekali ya Mbak. Nah, untuk pasang calon presiden dan calon wakil presiden yang akan maju di pemilu 2024 ini nanti siapa sih Mbak? Untuk pasangan nomor 1 itu ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Untuk nomor 2 itu ada Prabowo Subianto dan Gibran. Kemudian yang nomor 3 itu ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Oke, benar ya Mbak jawabannya. Nah, mungkin Mbak setiap pemilih itu ada yang melakukan golput gitu Mbak. Nah, tanggapan Mbak Isa tentang golput itu gimana sih Mbak? Menurut saya orang yang golput itu orang yang tidak memiliki pendirian. Dan itu akan menyusahkan para pemimpin untuk memutuskan siapa pemimpin yang tepat. Karena itu akan mengurangi suara. Nah, kemudian nih Mbak untuk caleg gitu atau para pemimpin yang melakukan penyuapan atau money politik itu seperti apa sih tanggapan Mbak Isa? Menurut saya kalau seorang pemimpin, seorang calon pemimpin masih menjadi calon saja sudah melakukan penyuapan, berarti dia tidak pantas untuk dijadikan seorang pemimpin sebuah negara karena telah memberikan contoh yang tidak baik. Oke, karena nantinya juga pasti akan melakukan korupsi gitu ya Mbak ya dan lain sebagainya. Kemudian gimana sih Mbak saran Mbak Isa terhadap untuk calon pemimpin gitu agar mendapatkan simpati terhadap rakyatnya sendiri? Jadi calon pemimpin itu harus melakukan pendekatan, pengamatan atau turun langsung kepada masyarakat agar bisa mengamati, melihat bagaimana sih yang dibutuhkan oleh masyarakat atau rakyat yang akan dipimpin mereka itu. Oke.
Jadi dengan begitu rakyat akan bersimpati begitu Mbak dengan Iya. pemimpinnya sendiri. Seorang pemimpin itu harus melihat apa yang kurang dari masyarakat, apa yang dibutuhkan seperti itu. Oke. Dan mereka harus memenuhi seperti itu. Ya, harus memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai apa yang mereka janjikan. Nah teman-teman, itulah tadi wawancara saya bersama Mbak Isa tentang pemilih pemula 2024 nanti. Kepada Mbak Isa saya ucapkan terima kasih banyak Mbak karena sudah mau saya repotkan untuk diwawancarai. Terima kasih atas waktunya juga ya Mbak ya. Baiklah teman-teman, itulah tadi gambaran tentang pemilih pemula 2024 nanti. Mari memilih dengan cerdas dan cermat. Mari kita sukseskan pemilu 2024 nanti. Saya akhiri.